Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Uh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap wajah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak lupa pula selawat ma'asalam kepada junjungan kita, sang deklarator hak asasi manusia, aktivis yang sesungguhnya, yakni Nabi Muhammad. Perlu kiranya pada malam hari ini adalah langkah yang memang benar-benar sangat baik dalam rangka memberikan pengetahuan kepada teman-teman semuanya tentang analisa pemilu kada. Pada malam hari ini tentunya nanti kita akan berbicara lebar dengan beberapa narasumber yang sudah kami siapkan. Narasumber yang pertama adalah saudara Habibi, yang memang latar belakang beliau adalah sebagai ketua rayon Iksas Banyuwangi periode 7. Kemudian yang menjadi narasumber kedua juga memiliki latar belakang yang sama, menjadi ketua rayon Iksas Banyuwangi Ikatan Santri Salafiyah Syafiyah Sukoharjo pada periode 8, yang nantinya akan membahas pada malam hari ini. Kita kiaskan atau kita bungkus acara pada malam hari ini dengan ngobrol pilkada, dengan judul Santri dan Pandangan Politik Negeri, Analisa Politik Identitas dan Dinasti, yang nantinya akan dijelaskan dengan secara tafsiliah oleh dua narasumber tersebut. Maka kiranya kita mengetahui agar pada kontestasi pemilu kada tahun ini kita benar-benar memilih calon ataupun bupati dengan bijak, tanpa ada permusuhan dari salah satu dari masing-masing calon. Kita buktikan bahwa kita adalah sebagai pemuda, kita sebagai santri yang cerdas dalam berpolitik, dalam artian kita tanpa harus ada kejanggalan dalam melakukan sebuah politik nantinya. Sebelum penjelasan yang nanti akan dijelaskan oleh kedua narasumber itu nantinya, sebenarnya perlu kami sampaikan, kami sebagai moderator dadakan pada malam hari ini, jadi mohon maaf nanti ketika prosesnya menurut kalian nanti kurang baik. Jadi mohon maaf karena persiapan itu juga kurang dari kami, karena memang kami sebagai moderator dadakan. Jadi saya berharap ngopi atau ngobrol pilkada pada malam hari ini yang kita laksanakan di streaming langsung di IG ini semoga dengan lancar. Maka kemudian kita buka webinar pada malam hari ini, ngobrol pilkada dengan tema Santri dan Pandangan Politik Negeri, Analisa Politik Identitas dan Dinasti. Semoga berlalu dengan lancar ataupun berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah,
wa ala kulli niyatin sholihah bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami persilahkan kepada kedua narasumber, kami persilahkan terlebih dahulu pada perwakilan dari IKMAS, Ikatan Mahasiswa Alumni Salafiyah Syafiyah Qorobuh Situbondo, saudara, bung atau abang atau kawan atau rekan, atas nama Ulum mahasiswa Ibrahimi Gendeng, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati narasumber pada malam hari ini, yang pertama sahabat Habibi, Ketua Rayon periode ke-7 dan juga sekaligus founder dari Akademi Merah Putih. Dan yang kedua, narasumber kedua yaitu saudara Ainur Rahman. Beliau juga Ketua Rayon periode ke-8 dan sekaligus moderator, wakil ketua dan juga sekaligus wakil presiden BEM Universitas Ibrahimi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, kegiatan webinar ini kita terlaksana pada malam hari ini. Kedua kalinya shalawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bertanggung pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam dialog tentang kontestasi pilkada. Seterusnya, ini pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih kepada founder akademi dan juga kawan-kawan narasumber karena memberikan sebuah kesempatan kepada kami untuk memberikan sebuah pengantar. Di sini sangat penting sekali diadakan tentang dialog, tentang ngobrol tentang pilkada. Bagaimana kita sebagai akademisi kita bisa mengorek sejarah maupun bagaimana pilkada ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga kita bisa mempunyai pencerahan bagaimana kita akan memilih pasangan yang akan kita pilih, karena ini menentukan bagaimana Banyuwangi ke depannya ini akan lebih baik. Tentunya kawan-kawan sekalian yang sekarang menyaksikan, monggo apa yang disampaikan oleh narasumber kita teliti, kita koreksi untuk menjadikan dirimu baik untuk menentukan pasangan yang akan kalian pilih menjadi seorang bupati 5 tahun yang akan mendatang. Saya sebagai perwakilan dari IKMAS, Ikatan Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, sangat bersyukur dengan adanya kegiatan webinar ini. Monggo saksikan bersama. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya lagi. Kita lakukan proses kegiatan kita pada malam hari dengan mengalir santai. Mungkin itu tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari IKMAS. Kami sampaikan jazakumullahu khairan. Maka dengan tanda selesainya sambutan dari perwakilan IKMAS tadi merupakan tanda dimulainya penyampaian yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber yang pertama saudara Habibi, dan yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber yang kedua yakni adalah saudara Ainur Rahman. Untuk yang pertama,
Kami persilahkan kepada narasumber Saudara Aan untuk memulai penyampaiannya, memberikan pencerahan kepada kita sebagai santri dan pemuda, mengetahui bagaimana dan sejauh mana kita mengetahui tentang politik, sehingga nantinya ketika kita terjun dan kemudian kita melakukan sebuah pemilihan, kita benar-benar melakukan pemilihan dan memilih dengan bijak tanpa ada satu sisi yang kita sakiti. Jadi untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, saya persilahkan kepada Saudara Aan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Sebenarnya pada ngopi pintar malam hari ini, bukan ngopi pintar sih temanya, tapi ngopi pilkada. Sebelum saya menyampaikan terlebih dahulu sejauh dari apa yang saya paham tentang pilkada, mungkin saya perlu ceritakan terlebih dahulu kronologi sehingga pamflet ngopi pilkada yang sudah teman-teman lihat semuanya viral. Itu sebenarnya jebakan luar biasa dari seorang moderator pada malam hari ini. Sebenarnya saya niatnya ke daerah sini, niatnya itu bukan, tapi nyatanya saya tiba-tiba diminta foto, kemudian fotonya dipasang pada pamflet hanya dijadikan sebagai pembicara pada pilkada 2020 ini. Sebenarnya saya tak pantas sebagai pembicara, siapalah saya hanya orang pinggiran gitu. Tapi setidaknya meskipun orang pinggiran seperti saya ini tak menutup mata ya, tak menutup mata, apalagi sebagai kaum milenial seperti kita tak menutup mata, bahkan tidak boleh menutup mata terhadap beberapa kandidat yang kita harus tahu rekam jejaknya seperti apa, programnya seperti apa, dan itu menentukan untuk memilih pada pemilihan pilkada mendatang. Ingat, satu suara itu penting untuk kemajuan PNS. Terkait tentang tema pada malam hari ini, seperti politik identitas ataupun politik dinasti, saya tak bisa menjabarkan sedetail mungkin terhadap kedua paslon yang ada di Banyuwangi, karena basic saya bukan di saya, mungkin nanti basicnya mas. Mungkin saya hanya akan mengutip sejarah tentang apa yang dimaksud dengan identitas, terus kemudian apa yang dimaksud dengan dinasti. Jadi gugup sih sebenarnya, nggak pernah jadi pembicara, tiba-tiba disuruh pembicara. Jadi apa sih yang dimaksud dengan politik identitas? Kalau menurut kamus besar KBBI, politik identitas itu background yang ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan berupa suku, agama, ataupun kelompok. Jadi hal-hal sedemikian merupakan hal yang gurih untuk ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang yang punya tujuan untuk menjatuhkan suatu lawan yang berat. Maka salah satu untuk menjatuhkan lawan yang berat adalah mobilisasi. Hal-hal yang gurih untuk melakukan mobilisasi massa itu dengan cara politik identitas, agama, ras. Betul, saya takut salah karena beliau ini orang yang memperkenalkan saya terhadap apa arti kompetisi, apa arti kontestasi. Mas Bib, dulu kita pernah satu barisan dalam sebuah organisasi. Jadi katakan saya kadernya lah, pimpinan rayon sebelum periode 8. Bener ya? Sampai mana tadi politik identitas? Kalau kita larikan pada sejarah, kalau katanya Voltaire ya, dalam prasejarah revolusi Prancis, salah satu hal yang paling gurih untuk memobilisasi massa, menggerakkan massa adalah
agama, kemudian suku, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan ekonomi. Itu merupakan hal yang boleh dilaksanakan. Dulu revolusi Prancis itu pernah melakukan politik identitas yang dilakukan oleh Raja Louis terhadap rakyatnya. Salah satu politik identitasnya Raja Louis adalah bahwa agama merupakan hal yang terpenting. Jadi kata Raja Louis, apapun pendapat saya merupakan pendapat Tuhan. Nah, ini ditentang oleh Voltaire. Persinggungan-persinggungan harus demikian yang dinamakan politik identitas, melibatkan agama. Karena kalau menurut Bapak Gus Dur itu loh ya, di bukunya, salah satu namanya untuk memobilisasi massa itu seperti apa yang kita lihat, seperti apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang ada di hati kita. Itu sesuai dengan lingkungan, hal-hal demikian. Lingkungan itu berupa suku ya. Hal-hal yang sensi bagi kita adalah identitas. Intinya tidak akan pernah lepas dari agama, ras, kelompok. Itulah identitas background kita di belakang apa sesuai kultur. Hal demikian kalau misal disentuh, misal suku osing dianya sama orang Madura, pasti sensitif. Tidak mungkin dia pasti dia marah. Kalau dibiarkan pasti akan menimbulkan. Itu yang dimaksudkan memanfaatkan hal sedemikian untuk saya malas untuk berbicara tentang identitasnya kedua paslon seperti Pak Yusuf dan juga Bu Epo. Saya nggak bisa sampai ke sana. Atau Bu Epo lebih condong kepada identitasnya atau lebih condong terhadap dinastinya, saya nggak mau membahas itu. Nanti saya pasrahkan ke Habibie. Cuma kalau kalau berbicara pada kondisi pada saat ini, sebetulnya saya nggak terlalu mengerti kadang-kadang berbicara pada kondisi tidak akan pernah lepas dari kedua hal tersebut, identitas dan juga dinasti. Mungkin Pak Yusuf lebih berbackground kultur, lebih berbackground identitasnya lah, identitas keagamaan di bawah. Kemudian kalau itu mungkin lebih condong terhadap politik dinasti. Sebenarnya banyak ngamu Bu Epo, aku Pak Yusuf. Sedangkan politik dinasti sendiri ini juga nggak bisa dilepaskan dari sejarah. Artinya memang rekam jejak dari manusia yang ada di dunia ini semuanya berawal dari politik dinasti. Sebelum adanya revolusi itu semuanya berawal dari terputus barusannya. Nah, nggak mau sebenarnya lah nggak mau panjang lebar. Nggak mau panjang lebar, kita lebih ke dialognya saja ya. Yuk. Kita lebih ke dialognya saja nanti seperti apa. Intinya kedua paslon itu tidak akan pernah lepas dari dua hal tersebut, politik identitas dan politik dinasti. Saya nggak menafsiri lah antara Pak Yusuf dan juga Bu Epo, nggak berani saya. Cuma kalau tafsiran sedikit Pak Yusuf mungkin lebih ke identitasnya, terus kemudian Bu Epo lebih kepada dinastinya. Pasti ada hal yang positif dan negatif. Iya. Oke lah. Tapi dulu karena pada malam hari ini adalah
beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, bahwa pemuda seperti kita kalau bermata calon itu sama saja kita mengkhianati bangsa. Artinya apa? Kita harus juga punya peran di dalam memilih seorang pemimpin. Meskipun toh pada esensinya sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya saya masih belum punya pilihan karena masih belum punya pandangan terhadap kedua calon dan kedua-duanya nggak saya suka. Moderatornya hilang. Itu saja sih, enakan ngobrol sebenarnya, saya nggak biasa hal-hal seperti ini. Enakan ngobrol langsung, langsung bincang hangat bagaimana lidahnya seperti apa nanti Pak moderator ngalih aja, ngalih. Oke. Terima kasih. Itulah penyampaian pertama yang disampaikan oleh Saudara Aan yang telah dijelaskan tadi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam rangka kita belajar bersama. Kita nanti sharing bersama. Silakan nanti teman-teman juga ketika punya pertanyaan, terus kemudian punya tambahan tentang ataupun hal-hal yang berhubungan dengan tema pada malam hari ini, monggo nanti bisa sharing dengan di DM ataupun di langsung langsung tulis aja komentar kalian. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan tentang politik dinasti dari narasumber yang pertama. Maka perlu kita dengarkan lagi dengan seksama penjelasan dari narasumber yang kedua. Mungkin agar lebih mempersingkat waktu, kita langsung berikan saja kepada yang punya porsi dalam menyampaikan pematerian kedua, Saudara Habibie. Kami persilahkan waktu dan tempat. Silahkan monggo. Lebih hangat lagi. Biar kita sambil ngopi juga ya. Ayo kita hangat-hangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini sebuah kebanggaan undangan dari yang saya katakan tiba-tiba mengangkat dan menyampaikan. Ya, apalagi ya seorang saya yang masih belum apa-apa dipaksa untuk dengan moderator langsung. Terima kasih.